Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita statistik, di mana pada saat ini kita akan bahas tentang korelasi KK atau koefisiensi kontingensi. Semuanya dibuka diktatnya ya, KK. Dan tetap semangat tidak boleh kendor, kuliah tetap jalan, dan setelah selesai kalian mengerjakan tugas yang nanti akan saya tentukan. Saudara sekalian, kakak ini agak susah, agak rumit, jadi kalian harus benar-benar perhatikan. Tidak boleh ada yang tidak paham, tidak boleh ada yang tidak bisa. Dan saya yakin kalian pinter-pinter semua ya. Kenapa kalau kita gitu? Karena selama ini kalian memang terbukti sudah sangat mumpuni dalam menyerap mata kuliah saya, statistik. Saudara sekalian, kakak ini adalah korelasi yang variabelnya itu terdiri dari data kategori. Kategori itu adalah data yang mempunyai standar berjenjang ya. Misalnya tentang ekonomi orang tua siswa, misalnya ekonomi itu kan ada yang ekonominya kuat, sedang, lemah misalnya ya. Kemudian tentang prestasi, misalnya prestasi itu kan ada yang prestasinya baik, ada yang sedang, ada yang kurang, dan sebagainya ya. Kecerdasan misalnya ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang kurang. Termasuk kalian ini ya cerdas semua begitu. Sebagaimana pada Pi kemarin, kakak ini atau koefisiensi kontingensi ini adalah meliputi pengolahan data secara kelompok ya. Jadi bukan secara individual seperti di product movement ya. Pengolahan data dalam setiap kelasnya yang berbeda. Jadi untuk kategori individu itu di P tidak ada, jadi dia ada di kelompok. Lambangnya adalah ini, kamu lihat C ya, atau KK. Kalau C ini adalah bahasa secara umumnya yang dipakai oleh semua pengolah statistik, tapi kalau KK ini adalah untuk menyederhanakan pengertian kita, jadi koefisiensi kontingensi. Untuk rumusnya kamu lihat ini, itu tidak X sebetulnya, jadi X lurus dan yang satunya itu bengkok, itu misalnya seperti itu ya. Di komputer ada itu lambang KK ya, jadi itu KI kuadrat, itu istilah, bukan KI dikuadratkan, itu enggak. Jadi KI kuadrat itu adalah istilah, memang KI kuadrat dibagi KI kuadrat plus N. N itu apa? N itu adalah responden yang menjadi objek penelitian kita. Setelah kita cari semua, baru kita akar. Jadi akar itu sebagaimana rumus-rumus terdahulu itu adalah akarnya panjang dan besar gitu ya. Tapi di sini kamu lihat itu memang kecil seperti itu, jadi kamu tambahi garisnya juga tidak apa-apa ya. KI kuadrat dibagi KI kuadrat plus N, setelah ketemu berapa baru kita akarkan. Itu adalah rumus dari KK ya, atau koefisiensi kontingensi. Contoh, sekarang kita akan membuat penelitian, buat skripsi, judulnya adalah tentang korelasi antara ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa ya. Jadi kita di sini akan mengkorelasikan bagaimana ekonomi orang tua siswa yang kita teliti dengan prestasinya.
Logika sederhananya begini, apakah mereka yang dari keluarga yang ekonominya tinggi, prestasinya harus bagus, misalnya seperti itu. Atau anaknya pemulung, prestasinya tidak boleh bagus, misalnya. Ya, ini kita tidak boleh menjawab dulu, karena sebagai seorang peneliti, semua jawaban harus dibuktikan dengan hasil penelitian. Di samping itu, kenapa kita tidak bisa memutuskan begitu? Karena kadang hasil penelitian di suatu tempat, itu hasilnya juga diterapkan dengan judul yang sama di tempat lain, hasilnya bisa jadi berbeda. Misalnya kamu meneliti di sekolah A, hasilnya ternyata memang ada pengaruhnya ekonomi dengan prestasinya anak. Kamu meneliti dengan judul yang sama di sekolah B di provinsi lain misalnya, ya, itu hasilnya bisa jadi beda. Oh, ternyata tidak ada bedanya, itu anaknya orang kaya dan anaknya orang miskin, bahkan yang 10 besar misalnya itu didominasi oleh anaknya orang-orang biasa misalnya seperti itu. Itulah maka seorang peneliti di mana posisi menanti berada itu tidak boleh menyimpulkan terlebih dahulu sebelum diadakan penelitian. Ya, gitu. Kakak ini langkah-langkahnya baru gimana? Yang pertama adalah kita membuat kategori, ya, X dan Y. Ingat, masing-masing X dan Y harus berkategori, tidak boleh salah satunya. Ya, kalau di row itu kan salah satunya saja. Tapi untuk di kakak ini adalah kedua-duanya harus kategori, ya, misalnya tadi ekonomi dan prestasi, semuanya kategori. Kemudian yang langkah yang berikutnya adalah memasukkan kategori hasil penelitian, hasil setelah kamu mengolah data ke dalam tabel, ya, dan menamai sel-selnya. Kemudian sel-selnya itu adalah dibuat secara berurutan, ya. Nah, setiap sel itu nanti akan mengandung FO, ya, frekuensi nolnya itu ada frekuensi nolnya. Kamu lihat contoh saja, contoh, ya, contoh ini seperti ini, ya, tabelnya kamu lihat ini contohnya. Jadi yang mendatar kaya sedang miskin, ya, ini dari sisi orang tuanya. Dari sisi X-nya, kemudian pandai sedang bodoh ini yang Y, ya, yang yang prestasi, ya. Saya paham ya ini tentang kolom ini. Jadi anaknya orang kaya, kemudian dia pandai ada 22 siswa, ya. Hanya orang kaya, kemudian dia dalam kategori tidak bisa 0, anaknya orang kaya sedang ada 10 dan seterusnya, ya. Ini kemudian ke kanan dan ke bawah kalian sigmakan, kalian jumlahkan, sehingga pasti antara jumlah yang mendatar ke atas dan ke bawah ini pasti sama dengan yang pojok N90 itu. Kalau salah berarti kalian hitungnya salah, ya. Ingat, angka 22 ini namanya sel 1, angka 10 namanya sel 2, dan seterusnya sampai sel 9, ya. Nah, masing-masing sel ini, setiap sel ini pasti nanti harus ada FO-nya, frekuensi O-nya ini ada. Penghitungannya akan berbeda, makanya untuk kakak ini agak lebih sulit dibanding dengan yang lain. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kita mencari FT, ya. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkalikan garis titik temu jumlah X, ya, dan jumlah Y dibagi N. Contoh sekarang kita akan menghitung sel 1. Mana sel 1? Sel 1 adalah yang menghuni angka 22. Di atas kamu lihat, ya. Jadi sel 1 ini FO-nya itu berapa? Ya. Sel 1 ini ada 22 responden, itu berarti FO-nya berapa? Itu caranya adalah kita menghubungkan garis titik temu jumlahnya. Dah. Jadi angka 22 ini, kamu lihat yang paling bawah itu angka berapa? 32 kan? Ya. 32, terus angka 22 yang kanan ini berapa? 34.
Nah, sudah ya, ketemu ya. Jadi cara mencari FO sel 1 itu adalah 32 dikali 34 dibagi N. Nah, ya sudah, ketemunya berapa? Yaitu 12,089. Itu FO dari sel 1. Kalau FO dari sel 2 caranya bagaimana? Ya 20, kamu lihat angka 20. Ya. Jadi sel 2 ini bawahnya itu ada angka 20, kanannya ada angka 34. Jadi caranya mencari FO2 adalah 20 dikali 34 dibagi 90. Dipahami ini? Kita mencari contoh aja lagi. Sel 5 misalnya, sel 5. Kita lihat sel 5 yang menghuni adalah 5 responden. Sel 5 ini punya FO berapa? Yaitu 20. Kamu lihat angka penghubung itu dikali 19 dibagi 90. Ya. Temunya berapa? Itu berarti FO5. Sekarang FO9, contoh lagi FO9, kamu lihat. FO9 yang menghuni 32 responden. Ya. Itu berarti cara mencari FO9 adalah 38, kamu lihat itu 38 kali 37 dibagi 90. Oke kan, paham kan? Dihitung semuanya mulai dari sel 1, sel 2, 3 sampai sel 9. Tuh. Setelah itu langkah berikutnya adalah FO-nya dikurangi FT. Ya. FO-nya dikurangi FT. FT itu adalah kamu yang pada saat mencari dengan garis titik temu itu tadi. Ya. FO-nya apa? FO-nya yaitu angka yang ada di responden setiap kelas. Itu FO. Jadi angka 22, 10, 2, ya 5, 4, 0, 5, 3, 2 dan sebagainya itu adalah FO. Nah. Jadi FO dikurangi FT ada berapa? Langkah berikutnya adalah hasilnya kita kuadratkan. Ya. Kuadratkan. Ya, ketemunya adalah seperti itulah. Kita lihat langsung membuat tabel kerja. Ya. Jadi yang atas ini kamu lihat. Ini kamu buat kotak-kotak atas ini, ya. Yang saya tunjukkan ini. Kemudian setelah itu sesuai dengan petunjuk dan penjelasan tadi kita membuat tabel kerja. Nah, ini tabel kerjanya. Jadi FO yang tadi berurutan ini 22, 10, 2, 10, 5, 4, 0, 5, 3, 2 ini kamu susun ke bawah menjadi seperti ini FO. Ya. Ini kamu susun ke bawah. Ya, sel 1 kamu lihat sel 1. Sel 1 2 3 sampai 9 tadi sudah ada ya. Kemudian sel 1 itu FO-nya berapa? FO itu adalah sel 1 itu penghuninya itu berapa responden. Ya, sel 1 itu respondennya 22, sel 2 respondennya 10 dan seterusnya. Kamu lihat di tabel itu. Kemudian kita mencari FT. Ya. FT caranya adalah tadi mengkalikan garis titik temu dibagi N ada berapa. Itu cara mencari FT. Jadi masing-masing FT itu harus dicari melalui FO. Ketemunya adalah 12,089, 7,55 dan sebagainya. Ya. Itu. Kemudian FO kita kurangi FT.
angka 22 kita kurangi 12,089. Ketemunya adalah 9911 ya. 10 dikurangi 7,556 ketemunya adalah 244. 2 dikurangi 14 356 ketemunya adalah minus 12 356 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, ini tabel kerja. Kemudian FO minus FT tadi hasilnya berapa kita kuadratkan. 9911 kita kuadratkan menjadi 98,230. 2444 kita kuadratkan menjadi 5975 dan seterusnya. Ya. Setelah itu hasilnya itu kita bagi FT. Jadi tidak usah mengkuadratkan lagi. Jadi 98230 itu ya langsung dibagi FT. FT itu yang pojok ini yang tadi. Nah, lihat ini FT. 12 089 755 dan sebagainya FT. Ya. Jadi 98,230 dibagi 12,089 ketemunya adalah 8126 dan seterusnya ke bawah. Ya. Jadi FT-nya kamu lihat, jadi FO dikurangi FT yang 98230 ini ke bawah dibagi FT. FT-nya mana? FT-nya adalah ini ya. 12089 ke bawah ini adalah FT dari masing-masing sel. Ya. Dan setelah itu kita sigmakan. Kita sigmakan. Disigmakan ketemunya berapa? Ketemunya adalah 54857. Ini adalah sigma FO minus FT kuadrat dibagi FT. Hasilnya ini disebut pula dengan Chi kuadrat. Ya. Jadi 54857 itu adalah Chi kuadrat. Yang lambangnya kayak X. Ya, kayak X mestinya X-nya itu satu lurus, satunya agak mungker. Jadi 54,857 ini adalah disebut pula dengan Chi kuadrat. Berarti Chi kuadrat itu adalah sigma dari FO minus FT kuadrat dibagi FT. Oke, sip. Pintar-pintar semua kalian. Jadi Chi kuadratnya hasilnya adalah 54857. Setelah itu kita masukkan rumus KK atau rumus C, rumus koefisiensi kontingensi. Jadi hasilnya itu Chi kuadrat itu kita masukkan ya. 54857 ya. Dibagi Chi kuadrat plus N ya. Plus N 54857 plus 90 dicari ya. Kemudian setelah ketemu hasilnya baru dibagi ke 54,857 ketemunya adalah akar 0378693. Akarnya adalah ketemunya 0,615. Ya. 615. Kemudian kita masukkan rumus pi ya, kan? Jadi melompat ke pi lagi. Hasilnya itu 54857 dibagi 54857 plus 90 itu yang ketemunya adalah 0,615. Kamu pegangi itu, kamu lihat. Jadi langsung beranggai seperti biasanya. Kemudian dibagi ya akar. Akarnya ini akar bawah. Khusus bawah. Jadi atas tidak masuk ini. Jadi akar 1 minus sekian kuadrat. Ya. Kuadrat. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita menghitung 1 minus 0615 kuadrat. Ketemunya berapa? Gitu dulu caranya. Sebelum itu kita sebenarnya mencari 0,5 nah 0,615 ini kita kuadratkan ada berapa. Kemudian hasilnya ya 1 dikurangi hasilnya itu baru kita nyari akar. Jadi yang bawah itu dulu yang dicari. Ya.
Setelah diakar baru dibagikan ke 0,615, ketemunya adalah 0,781 ya. Nah, 0,781 ini selesai sudah. Kemudian kita mencari apa ini? Mencari NR. NR adalah jumlah variabel. Karena variabel 2 maka NR-nya 2. DF-nya adalah N dikurangi NR. DF-nya adalah N dikurangi NR. N besar adalah jumlah responden ada 20. Dikurangi 2, ketemunya adalah 88. Ya. 88 dikonsultasikan dengan tabel produk momen, dibuka di lampiran tabel produk momen. Kita sudah sangat sering melihat. DF 88 ini yang 5% berapa, yang 1% berapa. Ya. Ternyata DF 88 itu masuk ke DF 90 karena di situ ada angkanya 90. 88 tidak ada. Jadi yang mengandung angka 88 adalah angka 90. Kemudian ternyata ya di DF 90 ini yang 5% adalah 0,205, yang 1% adalah 0,267 ya. Kemudian kita bandingkan besaran mana ya. Ternyata hasil hitung kita 0,781 ini, hasil ngitung kita ini ternyata lebih besar daripada tabel produk momen. Kalau ngitung kita lebih besar berarti apa? HA diterima, HO ditolak. Berarti interpretasinya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara keadaan ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa di titik-titik. Sudah itu. Ya. Kalian ulangi lagi di dikta, dipahami dengan penjelasan saya tadi. Setelah itu langsung mengerjakan soal terstruktur, soal latihan. Soalnya ada di web saya di Kuliah Nur, dilihat. Masing-masing mahasiswa setiap kelas mengerjakan soal yang berbeda. Ada 10 soal. Di situ di web saya sudah saya beri petunjuk. Ingat, soalnya ada di web saya. Ya, kalian nomor absennya berapa? Ya, kalau nomor absen berapa, itu harus langsung melihat soal yang dikerjakan berarti soal nomor berapa. Misalnya nomor absen 7 misalnya, berarti yang dikerjakan soal nomor 7. Pokoknya sesuai dengan petunjuk yang ada di web saya. Dibuka Kuliah Nur ya. Buka, dicermati, dikerjakan ya. Boleh bermusyawarah dengan temannya. Karena siap mahasiswa kan soalnya berbeda. Jadi saya tidak khawatir untuk turunan kalian itu contoh Anda. Ya, saya percaya aja. Dikerjakan langsung, dikumpulkan sebagaimana biasa, difoto hasilnya ya. Kemudian dikirim ke WA saya paling lambat hari besok. Ingat, hari besok jam 5 sore. Hasil ngerjakanmu di kertas itu difoto, dikirimkan ke WA saya. Wes mumpah gak ada paham ae. Ya, ndak usah teko-teko. Lah terus WP ku WA niku ditulis jenengmu Kang, kena aku. Ndak usah bingung, ditulis nama dan kamu nomor absen berapa. Jadi aku merasa gampang, cepat itu maksudku itu. Sing ndak ngumpulkan berarti dianggap ndak masuk, dianggap ndak ikut kuliah ini. Kalau ndak masuk, ya ikut kuliah di semester depan lagi. Wis tak omong ini sing ngayal ya berarti memang pengen kuliah lagi dengan saya tahun depan. Wis tak omong itu ya. Wis belajar yang apik wis. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.